Amin. Haleluya. Ketik di kolom komentar kita, teman-teman yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Ketik di kolom komentar, saya harus datang kepada Tuhan. Karena itu keputusan kita, ya. Itu kesadaran kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita harus datang sama Tuhan. Karena kita sadar di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Tuhan berikan kita kemampuan. Tuhan berikan kita kesanggupan. Ayo datang cari Tuhan. Iya kan? Kita nggak mau datang cari Tuhan dengan paksa-paksa. Ayo dong beribadah. Ayo cari Tuhan. No. Ini kesadaran kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya harus jadi orang yang tahu diri. Amin. Kita harus jadi orang yang tahu diri. Kita harus jadi orang yang sadar diri. Bahwa dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, keterbatasan kita, kita perlu cari Tuhan. Kita perlu beribadah kepada Tuhan. Karena dari Tuhan kita mendapatkan segala sesuatu yang baik. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita sudah ada dalam Ulangan pasal 12, ayat 20 sampai dengan ayat 28. Ulangan pasal 12, ayat 20 sampai dengan ayat 28. Ulangan 12 ayat 20 sampai dengan ayat 28. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu, kapan? Nanti. Nanti. Ada kata nanti di sana. Betul? Ada nggak? Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Jadi ada waktunya, Tuhan bilang melalui Musa, nanti kalau Tuhan sudah meluaskan daerahmu, nanti ketika janji Tuhan sudah digenapi dalam hidupmu, nanti ketika doa-doamu akan dijawab Tuhan, nanti berarti ada waktu menuju ke sana. Kita harus sabar. Kita harus tunggu. Masalahnya ada banyak orang gak mau sabar, gak mau nunggu. Akhirnya jalan pintas lah yang mereka buat. Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel melalui Musa, nanti kalau Tuhan sudah meluaskan daerahmu, nanti kalau Tuhan sudah menggenapi janjinya kepadamu, nanti. Kita harus ingat akan hal ini bahwa ada waktu di mana Tuhan akan menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Tapi nanti. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus sabar. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus sabar. Ayo. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan, percaya bahwa janjinya pasti digenapi. Itu dulu. Kapan dan bagaimana cara Tuhan menggenapi janjinya, itu kita tidak tahu. Disitulah kita dilatih untuk percaya. Disitulah kita dilatih untuk berserah. Percaya dan berserah adalah langkah orang beriman. Saya nggak tahu kapan Tuhan menjawab doa saya memulihkan suami saya. Saya nggak tahu kapan Tuhan menjawab doa saya memulihkan istri saya, memulihkan rumah tangga saya. Saya nggak tahu kapan Tuhan menjawab doa saya memulihkan kesehatan, ekonomi bisnis saya. Saya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saya pasti akan melihat pertolongan Tuhan. Itulah percaya dan berserah. Jadi jangan bentar-bentar lama banget ya Tuhan ya. Kapan janji Tuhan digenapi dalam hidup saya? Kok kayak saya jadi malas berdoa, habis saya lihat doa saya nggak dijawab-jawab Tuhan. Engkau sudah terintimidasi akan hal itu, saudaraku. Itu yang membuat anak Tuhan tidak lagi berdoa, tidak lagi datang sama Tuhan dengan kata lain apa? Aduh capek lah pendeta, saya doa-doa kayaknya nggak ada jawaban Tuhan ya. Saya beribadah juga kan percuma lah, kayaknya rumah tangga saya juga nggak pulih-pulih, ekonomi saya nggak pulih. Lu datang cari Tuhan untuk apa? Kita datang cari Tuhan untuk bersyukur. Kita datang cari Tuhan berterima kasih. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Hutang-hutang dosamu sudah dilunaskan di atas batu kayu salib. Dan itulah bukti kalau kita mau datang sama Tuhan. Tuhan terima kasih.
buat pengampunan yang Tuhan berikan. Bukan untuk mendapatkan sesuatu kau datang beribadah kepada Tuhan. Makanya kau kecewa nantinya. Tapi hari ini kita diingatkan peristiwa ini. Tuhan bilang sama Musa, apabila Tuhan Allahmu, ya kan, dalam Ulangan 12 ayat 20 ini, apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya kepadamu, berarti ada waktu menuju ke sana. Gak bisa instan. Nah, nantinya ini kita nggak tahu kapan. Dan jangan berusaha menyelami karya-karya Tuhan. Kita nggak ngerti loh. Otak kita yang cuma segede bapau ini nggak tahu, nggak paham, nggak bisa menyelami cara kerja Tuhan. Itu sebabnya dituntut buat kita adalah percaya. Hidup orang percaya bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Karena percaya maka kita mau berserah sama Tuhan. Tuhan, aku nggak ngerti ya cara merubah suamiku. Tuhan, aku nggak ngerti ya cara merubah istriku. Tuhan, aku nggak ngerti ya cara merubah anak-anakku. Tapi yang aku tahu, Tuhan tahu dan Tuhan bisa, Tuhan sanggup. Begitu Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu percaya. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, engkau yang masih menantikan jawaban doa sampai di penghujung tahun 2024, belum kau lihat, tetap nantikan Tuhan. Alkitab katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Ketik di kolom komentar, menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Itu janji. Orang yang percaya sama Tuhan, dia akan lihat janjinya digenapi. Kita nggak tahu kapan, kita nggak ngerti caranya bagaimana, tapi yang kita tahu Tuhan kita bukan Tuhan yang berdusta, yang kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang kita tahu adalah Tuhan yang menggenapi janjinya dalam hidup kita. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging, karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang telah dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan daging dari tempatmu di sesuka hatimu. Jadi ada hukum tentang upacara, ada hukum tentang peribadatan yang sedang disampaikan Musa kepada bangsa Israel ini. Ayat 22. Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusak. Baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Ayat 23, perhatikan. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya. Sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Jadi ada batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Itulah hukum. Jadi hukum Tuhan, kebenaran firman Tuhan, itu memberikan batasan. Ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya gray area, area abu-abu. No. Hitam ialah hitam, putih ialah putih. Ya, hendaklah kau katakan ya, tidak hendaklah kau katakan tidak. Selebihnya berasal dari sejarah. Jadi jelas ada batasan, itulah hukum. Ya, kau mau makan daging makan, tapi jangan ada darahnya, harus dipisahkan. Darahnya nggak boleh kamu makan, dagingnya yang kamu makan. Itulah hukum. Jadi ada yang tidak boleh, ada yang boleh, ada yang tidak bisa, ada yang bisa. Jangan lu balik. Yang tidak boleh lu lakukan, yang boleh kau tidak lakukan. Nanti kesusahan itu akan menimpa kehidupan kita karena hukum ini jelas. Kita lihat selanjutnya. Tetapi jaga baik-baik, ayat 23, supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Ayat 24, janganlah engkau memakannya. Engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Ayat 25, tujuannya. Jangan engkau memakannya, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu ya. Kemudian, lihat, hukum Tuhan, peraturan Tuhan dibuat supaya keadaan kita baik. Jadi batasan itu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang bisa, mana yang tidak bisa,
itu buat kita, bukan buat Tuhan. Supaya apa? Supaya baik keadaanku. Ketik di kolom komentar. Supaya keadaanku baik, maka aku harus taat. Ayo, ayo, ayo. Ketik di kolom komentar. Supaya keadaanku baik, maka aku harus taat. Kalau kamu melihat keadaanmu baik, maka kau harus taat. Maka firman Tuhan tadi katakan, jangan engkau memakannya. Ada hukum yang mengatakan boleh dan tidak boleh. Ada yang bisa, tidak bisa. Kalau kau mau melakukannya, maka keadaanmu akan baik. Bukan hanya keadaanmu yang baik, keadaan anak-anakmu juga akan baik. Jadi dampaknya kepada keturunan kita juga, saudara ya. Apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi hukum ini maupun dalam hukum kehidupan kita sehari-hari, hukum moral, itu harus kita lakukan. Jadi kasih tahu mana yang bisa, mana yang nggak bisa, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jangan berzina, jangan berzina, jangan lakukan. Habis gimana ya pendeta, habis begini, begitu. Itu alasan kau sedang ditipu. Kalau firman Tuhan bilang jangan, jangan. Firman Tuhan bilang lakukan, lakukan. Jangan diputar. Tujuannya sederhana, supaya baik keadaanmu dan anak. Kita lihat ayat 26. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu, korban nazarmu, haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Ayat 27. Engkau harus mengolah korban bakaranmu, daging dan darahnya di atas mezbah Tuhan Allahmu, dan darah korban sembelihanmu harus dicurahkan ke atas mezbah Tuhan Allahmu, tetapi dagingnya boleh kau makan. Ya, itu tadi peraturannya. Dipisahkan mana yang tidak boleh, mana yang boleh, mana yang tidak bisa, mana yang bisa. Dari seluruh kebenaran firman Tuhan ada rules, ada hukumnya. Tinggal kita baca. Mana ya yang boleh saya lakukan, mana perintah Tuhan yang harus saya buat, dan mana perintah atau larangan yang tidak boleh saya lakukan. Itu semua sudah tercatat di sana. Sehingga kita yang harus lakukan. Jangan apa namanya itu spekulasi gitu, saudara. Tapi kan no. Apa yang dikatakan firman Tuhan boleh lakukan. Tapi yang dikatakan firman Tuhan jangan kau buat, jangan sekali-kali lakukan. Tujuannya kembali lagi diingatkan, baik di ayat yang ke 20 tadi, di ayat yang ke 25 tadi maupun di ayat terakhir ayat 28. Perhatikan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu. Listen carefully. Dengarkan baik-baik. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak bisa kita lakukan. Supaya apa? Supaya dikatakan apa? Baik keadaanmu, keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Diulang-ulang 2 kali. Di ayat 25 dan ayat 28. Supaya baik keadaan. Baik keadaan anak-anakmu. Agar engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allah. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa ada batasan. Ya, Tuhan buat peraturan bukan buat nyusahin saudara dan saya, no. Peraturan itu dibuat untuk kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Supaya kita nggak salah langkah. Supaya kita nggak zong. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu dipisah. Dan kembali ke firman aja. Kita bisa tahu, ini kira-kira boleh nggak sih dilakukan? Ini kira-kira bisa nggak sih saya buat? Atau ini nggak boleh, atau ini nggak bisa. Tujuannya sederhana, supaya baik keadaan kita kok. Bukan buat nyusahin kita. Sama-sama bilang sama saya, bukan buat nyusahin saya. No, firman Tuhan gak pernah nyusahin kita. Firman Tuhan justru membuat supaya kita mengalami berkat-berkatnya. Firman Tuhan supaya kita baik keadaan kita, baik keadaan anak-anak kita. That's it. Karena Tuhan sayang sama kita. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang mengasihi kita. Di tempat manapun di kita hidup nih, saudara, itu ada hukum. Ada hukum, dan hukum peraturan itu buat baik kita. Bukan buat nyusahin kita. Sehingga pada akhirnya setiap hukum yang ada sudah dikasih dalam Tuhan, ketika kita melakukannya, maka dampak baik itu kita terima.
Dan apa yang kita baca pagi hari ini berulang-ulang diingatkan, baik di ayat yang ke-25 maupun di ayat yang ke-28. Apabila engkau melakukannya, maka keadaanmu baik. Bukan cuma keadaanmu baik, tapi keadaan anak-anakmu yang seterusnya, yang selanjutnya pun akan baik. Kenapa? Karena engkau melakukan firman. Tapi itu kembali lagi di tangan kita. Ya, Tuhan tidak memaksa. Tapi semua kembali ada di kita. Keputusan ada di kita. Engkau mau melihat keadaanmu baik atau tidak, itu keputusan kita. Tapi kalau kita mau melihat keadaan kita baik, maka lakukan apa yang firman Tuhan katakan harus kau lakukan. Jangan lakukan apa yang firman Tuhan larang untuk kau lakukan. Maka keadaanmu baik. Bukan cuma engkau, tapi anak-anakmu. Sebelum kita memasuki tahun 2025, tinggal hanya menghitung beberapa jam lagi bisa dibilang sudah dikasih dalam Tuhan ya 24 jam atau lebih lah ya. Kita belajar apapun yang Tuhan firmankan itu baik buat kita. Kalaupun itu larangan, itu pun baik buat kita supaya kita nggak main di area luar dari jangkauan apa yang harus kita buat. Tapi kita masuk dalam lingkup di mana apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Hari ini kita diingatkan dengan firman Tuhan. Perhatikan kembali ayat 25 dan ayat 28 dari Ulangan pasal 12 ini. Engkau akan lihat kenapa di sana berulang-ulang disampaikan supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian. Garis bawahi itu. Dan ingat, kalau engkau mau mengalami kebaikan Tuhan, engkau mau melihat keadaanmu baik, keadaan anak-anakmu baik, keadaan keturunanmu baik, lakukan firman Tuhan. Apa yang tidak boleh, jangan kau buat. Apa yang diperintahkan untuk kau lakukan, haruslah engkau lakukan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami diingatkan. Semua kembali mendasari hidup kami adalah firman. Apa yang harus kami lakukan adalah apa yang Tuhan telah perintahkan untuk kami buat. Apa yang tidak boleh kami lakukan adalah larangan yang Tuhan inginkan untuk kami tidak lakukan. Biarlah hari ini kami diingatkan karena kami tahu setiap peraturan, setiap perintah, setiap ketetapan yang Allah buat dalam kehidupan kami, yang ada dalam seluruh ketetapan firman Tuhan itu baik bagi kami. Karena bertujuan untuk keadaan kami baik dan keadaan anak-anak kami, keturunan-keturunan kami selanjutnya pun mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau seringkali kami curiga dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang seringkali kami berpikir jauh berlebihan, bahkan kami seringkali berkata ini menyusahkan kami, ini membuat kami menderita. Ampuni kami. Ini kami diingatkan bahwa seluruh ketetapan firman Tuhan itu baik bagi kami, mendidik, mendewasakan kami, dan membuat keadaan kami, keturunan-keturunan kami pun semakin baik. Aku berdoa mengucapkan berkat buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online. Baik mereka yang mengikuti secara live lewat TikTok, Instagram, Facebook, dan juga Zoom. Aku ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan beri mereka hati yang mau melakukan firman. Beri mereka hati. Kami tahu ini keputusan kami. Kami mau melakukan perintah Tuhan ataupun tidak. Kami mau mengikuti apa yang Tuhan mau ataupun tidak. Itu pun keputusan kami. Tapi kami mohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan kepada kami hati yang taat. Hati yang mau tunduk takluk terhadap firman-Mu. Hati yang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Menjauhi apa yang Tuhan larang untuk kami. Aku berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus. Sehingga setiap umat Tuhan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami rindu melihat keadaan kami baik. Keadaan anak-anak kami, cucu-cucu kami baik. Karena kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Bapak membawa setiap uap-uap doa dari umat Tuhan. Mereka yang mendoakan hidup mereka di rumah mereka masing-masing. Pergumulan mereka, masalah mereka yang mereka doakan dari rumah mereka masing-masing. Hari ini aku berdoa dan ucapan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan masing-masing kami. Kami percaya selama kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kami akan berhasil dan apa yang kami kerjakan selalu ada dalam keberuntungan dari tangan Tuhan.
Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tuntun kami dengan kebenaran ketetapan firman-Mu yang membawa kami, mengarahkan kami seluruh kebenaran Tuhan yang dahsyat. Hamba berdoa membawa setiap doa-doa dari umat Tuhan. Karena hamba percaya Tuhan mendengar setiap doa-doa mereka yang mereka naikkan di rumah-rumah mereka masing-masing. Mereka yang berdoa buat rumah tangga mereka. Mereka yang berdoa buat ekonomi mereka. Mereka yang berdoa buat anak-anak mereka. Berdoa buat orang tua mereka. Mereka yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka yang berdoa untuk mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Mereka yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Mereka yang berdoa untuk melunasi hutang piutang mereka. Mereka yang berdoa agar usaha bisnis dagang lancar. Mereka yang berdoa dan membawa setiap pergumulan mereka. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa dan campur tangan Tuhan dinyatakan atas setiap umat. Karena kami percaya bagian kami taat melakukan firman Tuhan. Bagian Tuhan menjawab doa kami sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik dalam kehidupan kami. Tuhan beri kami kekuatan, beri kami hikmat. Roh Kudus ajar kami untuk melakukan segala perintah Tuhan. Sehingga keseharian kami hidup mempermuliakan nama-Mu. Hamba juga berdoa mengucapkan berkat. Orang di antara mereka yang pagi hari bergabung dalam doa pagi online, mungkin mereka belum mengenal Yesus. Secara pribadi aku berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan menuntun mereka, menerangi langkah mereka, membawa mereka masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa. Di hari-hari terakhir di tahun 2024 ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan biarlah ada sebuah pembelajaran dari setiap keadaan yang kami hadapi, dari setiap pergumulan yang kami jalani. Kami tahu Tuhan mendidik dan mendewasakan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi setiap masalah dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati wadah doa pagi online ini Tuhan. Sehingga melalui wadah doa pagi online ini ada banyak jiwa datang kepada Tuhan. Ada banyak jiwa dikuatkan hidupnya. Dan ada banyak jiwa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kota kami aman, kota kami damai. Di dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami di mana kami hidup. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Pemimpin-pemimpin yang ada diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus sepanjang hari ini. Kami hidup mempermuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini kami mengandalkan Tuhan. Kami bergantung berserah penuh kepada Tuhan. Bahkan apapun yang akan kami jalani sepanjang hari ini, kami percaya Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kami. Sehingga berkat damai, sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal pikiran dalam hidup kami selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kita sudah mendoakan setiap pokok-pokok doa kita. Sekarang bagian kita adalah melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan sudah mutlak. Ada benar, ada yang tidak boleh kita lakukan, ada yang boleh kita lakukan. Lakukan apa yang diperintahkan, jauhkan, jangan lakukan apa yang menjadi larangan Tuhan. Maka keadaanmu akan baik, keadaan anak-anakmu akan baik. Saya kembali mengingatkan setiap umat Tuhan, jangan lupa kita akan ada doa puasa menyambut atau membuka tahun yang baru. Saya mulai dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025 selama 7 hari setiap malam. Ya, kita akan ada ibadah doa puasa dan saudara dikasih dalam Tuhan, saya siarkan secara langsung melalui live TikTok, Instagram, Facebook dan juga Zoom. Karena itu bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, silakan bergabung, ya kan, ajak rekan-rekan keluarga, kita memulai tahun yang baru dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berpuasa mulai dari harinya gitu kan, dari tanggal 1 pagi sampai dengan sorenya kita berbuka, malamnya kita ibadah, demikian pula sampai hari ke-7. Ya, puji Tuhan. Doa saya menyertai setiap kita semua, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap setia ikut Tuhan, lakukan apa yang memuliakan Tuhan, maka keadaan akan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom, shalom.